saya duga punya aktivitas di hari-hari yang tidak libur, hari kerja, ternyata masih punya keluangan waktu untuk bisa belajar di kesempatan ini. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga waktu yang Bapak Ibu luangkan insyaallah diisi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih bernilai dibandingkan dengan aktivitas dunia yang mungkin sebelumnya pernah direncanakan. Jumpa kita hari ini adalah jumpa yang mungkin cukup spesial, saya sampaikan, karena kita akan membagi pada dua bagian ya, pembahasan di pagi hari ini. Pertama, saya ingin bawa sebuah tanda cinta, oleh-oleh dari negeri Sakura, yang nilainya mungkin lebih besar dibandingkan materi yang mungkin bisa dipetik dan dibagikan pada Bapak Ibu sekalian. Daripada metikin bunga yang sudah nggak ada kan, lebih baik kita membawa sesuatu yang bisa kita bagi deh. Ini bagian pertama. Nanti kita akan belajar dari masyarakat Jepang, khususnya di antara mereka yang memutuskan untuk masuk Islam. Dan nanti insya Allah di akhir perjumpaan kami sebelum kembali ke Indonesia, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk mengunjungi dua tempat yang luar biasa. Nanti saya kisahkan. Pertama adalah sekolah Islam pertama di Jepang, yang itu diinisiasi justru oleh orang-orang kita, oleh orang Indonesia yang bekerja sama juga dengan tokoh-tokoh dunia yang ada di sana. Yang kedua, kami diberi kesempatan, alhamdulillah, untuk bisa berjumpa dengan dai-dai, ustadz-ustadz di Jepang yang difasilitasi juga tempatnya di Islamic Center milik Saudi Arabia. Dan dua hal ini, berita baiknya, kita sedang merencanakan waktu agar mereka bisa datang berkunjung ke sini. Ya, khususnya ke Masjid Al-Ihsan di sini, dan nanti akan bergabung dengan kita. Mudah-mudahan ada waktu bagi mereka untuk berbagi bagaimana suka duka berdakwah di Jepang, dan yang kedua bagaimana pengembangan sistem pendidikan Islam di Jepang yang nanti juga mereka akan melakukan studi banding untuk belajar sinergi kebaikan-kebaikan yang bisa disempurnakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti kita berikan waktu untuk berdiskusi. Sekiranya Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan seputar puasa yang sudah berlangsung 10 hari ke belakang, atau persiapan untuk ke depan sebelum kita jumpa i'tikaf, karena siang ini insya Allah kami akan bertolak ke Australia. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab, kita secara singkat bisa selesaikan dalam fase kita di Doha kali ini insya Allah. Baik, saya akan buka dengan bagian pertama. Bismillah, kita hanya punya waktu 1 jam ke depan, jadi kita coba manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, ada kekhasan, ciri khas yang melekat sepanjang pengamatan kami dari warga Jepang pada umumnya, terkhusus nanti yang memutuskan di antara mereka untuk memeluk Islam. Kekhasan itu nampak pada dua bagian utama, yaitu pertama, kebiasaan mereka untuk meneliti atau setidaknya dalam fase yang lebih ringkas memikirkan segala hal yang terkait dengan aktivitas mereka. Jadi prinsip pada umumnya yang kami amati dan hasil diskusi dengan tokoh-tokoh kita juga di sana, baik dari kalangan tokoh masyarakat, diplomat, juga teman-teman pengusaha yang ada di sana, semuanya sepakat bahwa umumnya orang-orang Jepang, ya, terkhusus juga yang kemudian masuk Islam, bila dihadapkan pada berbagai aktivitas apapun, walaupun aktivitas itu begitu sangat sederhana, mereka tidak akan pernah ambil keputusan kemudian mengerjakan hal yang dimaksudkan, kecuali mereka pikirkan terlebih dahulu. Mereka teliti dulu, apa manfaatnya nih, ya, apa akibatnya untuk mereka, kebaikan apa yang bisa diperoleh dari sini, ya. Bahkan yang paling menarik, jumpa saya terakhir ketika memberikan, ya, pengarahan atau training di sekolah Islam di sana, pada guru-gurunya ada pernyataan yang luar biasa. Ustadz, di sini umumnya orang Jepang itu tidak akan pernah melihat bagaimana cantiknya retorika, tapi dia akan lihat bagaimana kata-kata itu bisa terimplementasikan dalam aktivitas kesehariannya, ya, praktiknya, bagaimana sikapnya. Jadi kalau kata tidak sama dengan perbuatan, mereka nggak akan ambil dan belum tentu percaya pada orangnya. Ini yang paling menarik. Jadi setiap apapun yang akan dikerjakan atau apapun yang membutuhkan respon, ini yang mereka coba ketengahkan terlebih dahulu. Ya, termasuk masuk Islam. Mau masuk Islam itu Pak Ibu, itu research dulu tuh. Teliti dulu Islamnya, Masya Allah. Apa yang mereka bisa dapatkan dari sini? Konsepnya apa?
Itu ada yang sampai masuk Islam selama 5 tahun tuh. Dia sudah meneliti 5 tahun baru masuk Islam. Ya, dia bertarung dengan ajal gitu kan. Masya Allah. Mudah-mudahan mautnya belum datang duluan gitu kan. Ini yang jadi persoalan. Yang kedua, ini yang cukup menarik barangkali, dan bagi yang teman-teman pernah berkunjung ke sana atau mendapat informasi tentu akan sepakat dengan ini. Mereka punya adab yang cukup baik. Ya, adab. Bukan akhlak ya, awas. Saya sering koreksi di sini bahwa ada sementara orang yang mengatakan bahwa ini akhlaknya sudah bagus nih. Di New Zealand akhlaknya bagus, Amerika akhlaknya bagus, di Jepang akhlaknya bagus, tinggal ada iman saja. Awas, hati-hati. Beda antara adab dengan akhlak, itu lain. Saya naikkan ke atas karena akhlak lebih tinggi posisinya. Ya. Jadi ada akhlak, ada adab, itu berbeda. Apa perbedaannya? Saya turunkan dari bawah dulu. Kalau kita bicara adab, itu berhasil melahirkan karakter dalam kehidupan, bicaranya sopan, jalannya rapi, disiplin. Dari sini, ini nanti yang akan melahirkan apa yang disebut dengan peradaban. Silahkan Anda cek. Mesir pernah punya peradaban, Amerika punya peradaban, Cina punya peradaban. Ya, silahkan. Anda bisa lihat pendidikannya cukup bagus, teknologinya tinggi, disiplinnya bagus. Kalau kerja luar biasa, kata-katanya baik, disiplinnya juga bagus dan sebagainya. Tapi yang mabuk juga banyak. Pakaian tampil juga banyak, begitu terbuka dan sebagainya. Bahkan kalau Anda tanyakan kenapa terbuka, ya kita sudah biasa begini. Jadi mereka memang sudah biasa culture-nya seperti ini, culture-nya begini, ya kan? Kemudian juga ini dipandang sebagai yang normal, sehingga mereka pandang bahwa ini bukan hal yang mengurangi kemuliaan. Paham sini? Baik, dari sini bisa melahirkan peradaban, tapi belum tentu bisa melahirkan perakhlakan di sini. Mari kita lihat apa itu akhlak. Sisi lain ada akhlak. Akhlak itu adalah satu kemuliaan yang lahir dari proses ibadah, pendidikan spiritual. Yang ini formal, yang proses kemuliaan, Masya Allah, pendidikan spiritual. Perhatikan perbedaannya ya. Dan nanti kita bisa lihat. Mohon izin ya, mohon maaf, nanti kita akan simpulkan di akhir. Ada orang kalau tidak sekolah belum tentu punya adab. Tapi nanti Anda akan lihat banyak orang tidak sekolah tapi bisa punya akhlak. Kemuliaan yang lahir dari proses ibadah. Misal kita ambil contoh salat misalnya, ibadah bukan? Ibadah. Zakat, teruskan puasa, Masya Allah. Ada umrah plus haji, tilawah Al-Quran, Masya Allah. Ini ibadah. Fokus. Ibadah-ibadah ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tunaikan, ternyata pada hakikatnya tidak sekedar melahirkan sifat taat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi buah dari proses ibadah ini, jika kita ingin ukur apakah berhasil atau tidak ibadah kita, ukuran pertamanya salah satunya nampak pada akhlak. Akhlak. Ya. Kita turunkan dalilnya. Lihat Quran surah kedua, ini kalimat pertama di Quran, ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian Quran surah kedua ayat 151. Kita ambil dua ayat dulu. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ini sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Yang ini zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikabulkan doa kedua kakek moyangnya sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya kita ambil di Syu'abul Iman, hadis riwayat Al-Baihaqi, kitab Syu'abul Iman, nomor hadis 2009 sampai 2010.
sekaligus nanti saya akan sambungkan ke Ramadan maksud saya. Apakah 10 hari ini ya sikap kita itu sudah ada perubahan dari sisi akhlak atau belum, sehingga dipandang dengan itu puasa kita berhasil mumpung masih 10 hari pertama. Ya, kalau sudah lewat Ramadan ini nggak tampak, rugilah kita. Ya, ya lihat sebentar Quran surah kedua ayat 129. Bismillah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika, 1, wa yu'allimuhumul kitaba, 2, wal hikmata, 3, lihat keempat, wa yuzakkihim. Nih, wa yuzakkihim. Saya coba hapus dulu sebagian yang ini. Perhatikan redaksinya. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kemudian kita dulu dalam pertemuan sebelumnya ketika keduanya selesai meninggikan bangunan Ka'bah, kemudian berdoa di samping Ka'bah memohon kepada Allah supaya diutus seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah ini, yang membawa risalah di kemudian hari, membawa 4 tugas. Lihat kalimatnya, Rabbana wab'ats fihim rasula minhum. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul dari kalangan penduduk sini, ya, yang ada di sekitaran Ka'bah. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau anda umrah insyaallah, dan saya bermohon pada Allah mudah-mudahan bisa disegerakan umrah atau haji. Kalau di sini posisi Hajar Aswad, anda tarik garis lurus ke sini melewati Bukit Safa, keluar ke sini, kemudian ada Babun Nabi, di sini Bab Ali, keluar ada Babus Salam, naik sedikit pakai tangga ke atas, tarik garis lurus, ada bangunan warna krem di sini. Di sini diduga oleh para sejarawan tempat Nabi SAW dilahirkan. Apa misinya? 1, yatslu alaihim ayatika, menyampaikan risalah berupa ayat-ayatmu, wahyu, Al-Quran di sini. Karena itu isi Quran semua disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat, Ali Imran berapa ayat, yatslu alaihim ayatika. Tahu dari mana ayat itu Quran? Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. 2, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran ini dalam bentuk pengajaran untuk diterapkan dalam proses kehidupan, sunnah, hadis. Kemudian ketiga, wal hikmata, hikmah, esensi dari pengajaran ini. Contoh, jangan keliru nanti ya dalam menerapkan ini. Contoh, di Quran ada ayat turun tentang sholat, Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholat. Kalau ayatnya cuma turun, tidak diajarkan oleh Nabi, poin kedua, bagaimana bisa kita mengerjakan sholat? Turun ayat dan dirikan sholat, bagaimana menunaikannya? Dicontohkan oleh Nabi di sini, banyak hadisnya. Nah, ketika anda belajar tentang sholat, jangan dicukupkan pada yang kedua yang kesini, tapi pastikan sampai yang ketiga, wal hikmah. Apa hikmahnya? Esensinya. Karena setiap ibadah yang diajarkan itu ada maknanya itu. Ya, nanti kalau anda belajar fikih sholat dengan baik, dari mulai berdiri, dari takbir sampai dengan salam, itu tidak hanya berupa gerakan dan bacaan yang hampa makna. Setiap bacaan dan gerakannya itu ada maknanya. Kalau kita praktekkan nanti dalam kehidupan, belajar dengan pola ini, paham artinya, kenapa mesti berdiri begini, kenapa kakinya selebar dengan bahu, kenapa tangannya diangkat begini, kenapa yang kanan menutup yang kiri, kenapa saat takbir nggak diputar dulu tapi langsung begini, kenapa saat ruku posisinya lurus jajar antara kepala sampai dengan bagian belakang. Ini poinnya di sini. Jika anda belajar semua seperti ini, maka yang keempat ini, wa yuzakkihim. Dan fungsi Nabi ketika diutus adalah yang keempat, wa yuzakkihim, membimbing umatnya untuk membersihkan yang kotor-kotor di hatinya. Secara singkat ini ditafsirkan oleh Nabi sendiri langsung dengan nama akhlak. Tahu dari mana akhlak? Nih, Al-Baihaqi di Syu'abul Iman nomor hadis 2009 sampai 2010. Lihat kalimat nabinya, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq.
Sungguh aku diutus oleh Allah, di antara tugas utamanya adalah untuk membimbing, menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini poinnya. Akhlak. Yang paling menarik, saking pentingnya akhlak ini, lihat posisinya. Ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dibacakan kala berhasil meninggikan Ka'bah, lalu dikabulkan oleh Allah pada saat Nabi dilahirkan. Dijawab di Quran surah kedua ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Setelah 30 generasi kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna fikum, sebagaimana doanya telah kami kabulkan, kami utus bagi kalian sekarang seorang rasul. Ini jawaban dari doa sebelumnya. Ya. Saya penting ingatkan bahwa ini doa dipanjatkan oleh siapa tadi? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saya mau tanya, jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu berapa tahun? Katakan saja, kalau bingung katakan. Masya Allah. Lihat, saya mau gambarkan ya, ini kurang lebih jaraknya 30 generasi. Satu generasinya bisa ribuan tahun, ya, 2000 tahun, 3000 tahun dan sebagainya. Dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad itu 2000 tahun. Anda bisa bayangkan, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yastib bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Bisa kebayang nggak? 2 orang nabi, 2 orang rasul berdoa kepada Allah, dikabulkannya setelah ribuan tahun, 30 generasi. Dan mereka tidak marah, mereka tidak mengeluh. Ini tugas mereka memang untuk berdoa, tugas Allah mengabulkan. Bukan tugas Nabi dan Rasul memikirkan bagaimana cara Allah mengabulkan. Kita dituntut hanya untuk berikhtiar untuk mendapatkan pahala, bukan untuk merubah hasil. Anda bisa bayangkan, 2 orang Nabi, 2 orang Rasul berdoa kepada Allah, dikabulkan setelah ribuan tahun, 30 generasi, dan tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah kepada Allah, tetap semangat beraktivitas. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, tidak sebaik Ibrahim, tidak sesoleh Ismail, bermohon kepada Allah. Masya Allah, baru 30 menit sudah mengeluh. Maunya apa gitu kan? Nah, jadi konsep ini yang penting kita pegang, bahwa tugas kita saat berdoa adalah bukan memastikan bagaimana Allah mengabulkan. Jadi belum tentu apa yang kita mohonkan bisa kita alami, mungkin manfaatnya untuk generasi kita, ya, untuk kerabat-kerabat kita, tapi pahalanya ya. Jadi mohon izin ya, saya mau garis bawahi sebentar. Ada kaidah nanti bahwa fokus betul ya. Tugas kita itu dituntut untuk berikhtiar, bukan untuk mendapatkan hasil. Jadi orang yang selalu orientasi kepada hasil itu umumnya akan banyak kecewanya. Bukankah pahala melekat pada ikhtiarnya, bukan pada hasilnya? Kalau pahala melekat pada hasilnya, Allahu Akbar, capek. Silahkan lihat seorang ibu mengandung misalnya. Kalau hasilnya, pahala melekat pada hasilnya ketika lahirnya anak, maka berapa pahala yang terhilangkan selama mengandung? Bukankah ada kesabaran, ada doa, ada air mata, ada kesakitan, itu yang ada pahalanya. Begitu lahir dirawat lagi. Tapi kan Anda tidak dituntut untuk menentukan hasilnya. Ya, begitu tiba-tiba anaknya tumbuh tidak seperti yang diharapkan, Anda banyak kecewanya dan mungkin kehilangan pahalanya. Ya, jadi ini hal-hal yang penting kita garis bawahi dulu di sini. Ya. Kemudian apa yang terjadi ketika dikabulkan doa ini dengan turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat 151? Perhatikan posisinya. 1. Al-Quran, 2. Sunnah, 3. Hikmah, esensi, yang 4. Akhlak. Ketika dikabulkan oleh Allah, lihat susunannya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Posisi pertama Al-Quran. Wa yuzakkikum. Lihat, ada ayatnya. Wa yuzakkikum. Posisi kedua justru akhlak dinaikkan ke atas. Akhlak, Masya Allah. Wa yu'allimukumul kitaba, sunnah. Wal hikmah, esensi. Ini baru yang kelima, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ditambah lagi satu, yang kelima, mengajarkan apa yang belum kita ketahui. Masya Allah. Coba lihat, Anda bayangkan, mintanya berapa?
4. Dijawab berapa? 5. Masya Allah. Kadang-kadang kesabaran itu justru ketika kita hadirkan dalam kehidupan akan menghadirkan anugerah lebih yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Hei, saya mau berikan kepada kalian cukup banyak, tapi bukan sekarang karena kalian belum butuh. Nanti saya berikan nanti. Jadi nggak ada faedahnya kemudian kita, misal, mohon maaf ya, kita pesimis, kita malas dalam berdoa. Berdoa aja, pahala ada kok. Ya, jadi nggak ada ruginya doa itu, biaya nggak ada, tenaga juga cuma sedikit, dan insya Allah pasti dikabulkan, diberikan kebaikan. Pahala ada sekarang, kalau nggak sekarang besok, kalau nggak besok nanti. Jelas ya? Baik, berdoa 4, dikabulkan 5. Dan posisi akhlak dinaikkan kemudian oleh Allah. Lihat posisinya, dari nomor 4 dinaikkan jadi nomor 2. Setelah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ingin menunjukkan bahwa, mohon izin, akhlak itu dipandang langsung oleh Al-Quran justru menjadi bagian terpenting dari proses kehidupan. Oh, hati-hati. Saya ulang ya. Akhlak ketika dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari posisi doa ini, dimintakan nomor 4, dinaikkan ke posisi 2, ya, ingin memberikan kesan bahwa di antara sekian ibadah yang pernah kita kerjakan, salah satu yang terpenting dari semua ibadah itu, parameternya bisa diukur lewat ini, akhlak. Jadi kalau anda kemudian ibadah, ada perintah di Quran, dijelaskan di sunnah, dan anda misalnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, misal, mohon maaf, perintah salat, aqimus salat, anda salat, salatnya sesuai dengan sifat salat Nabi, dalilnya dari Al-Quran, prakteknya dari sunnah. Anda puasa, dalilnya Quran, prakteknya dari sunnah. Anda mau haji, dalilnya Quran, prakteknya dari sunnah. Tapi Anda kosong dari akhlak, maka seakan-akan nilainya berkurang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kurangnya banyak, karena posisi akhlak ini dinaikkan oleh Allah ketika dijawab. Hati-hati. Dan sudah banyak kejadian di masa Nabi SAW, orang-orang yang diadukan kepada Nabi, nampak banyak kesolehan dari ibadah ritualnya, tapi muncul persoalan dari akhlaknya. Disinilah kemudian kita mesti uji. Lihat sini. Orang yang benar ibadahnya, maka ciri pertama yang nampak dari dirinya adalah naik, lihat naik akhlaknya. Naik, meningkat nilai-nilai kebaikannya. Yuk kita uji. Kata Quran, setiap orang yang ibadah, hasilnya pasti akhlak. Wa yuzakkihim. Ya, kotoran-kotoran di dalam dirinya hilang. Ya, zakka itu kan dicuci. Kalau nyuci itu menghilangkan bendanya atau menghilangkan kotorannya? Ibu punya baju ya, mau dicuci. Yang ibu hilangkan dengan mencuci bajunya apa kotorannya? Bajunya. Masya Allah. Kotorannya, mustahil orang nyuci ngilangin bajunya gitu kan, buat apa dicuci? Kalau gitu ganti aja kan? Baik, jadi ketika dikatakan wa yuzakkihim, dan menyucikan, nyuci, suci, nyuci. Ini bahasa Indonesia itu indah sekali ya. Bahasa Indonesia itu hampir 60% lebih itu serapan dari bahasa Arab. Kalau bukan kata-katanya langsung, maka maknanya. Kalau bukan kosakatanya langsung, maka maknanya. Ya, lihat sebentar. Masya Allah. Ini ada 3 bagian ya, mumpung saya ingat nih. Kalau sudah lupa tuh suka nggak ingat masalahnya. Baik, lihat 3 hal ini. 1, ada yang kosakatanya langsung. Kosakatanya langsung. Misal, bab. Anda menulis karya ilmiah, ada bab. Tulisan bab dari bahasa Arab. Terus apalagi musyawarah, ada musyawarah dari bahasa Arab. Masya Allah. Misal, itu kata-kata langsung. Misal, gamis dari komis. Masya Allah. Ada hari-hari kita bahkan dari bahasa Arab langsung. Coba sekarang ada apa? Selasa dari bahasa Arab, Thulatha. Ya, terambil dari kata Thalathah yang ketiga. Besok ada apa? Rabu dari kata Arbi'ah, Rabu, Arba'ah. Besoknya lagi ada apa? Kamis dari kata Khamis. Masya Allah. Kamis. Besoknya lagi Jumat, malah diserap langsung yaumul Jum'ah. Besoknya lagi apa? Sabat dari kata Sabtu, Sabat. Ya ada semua, bahkan ada di Quran Sabat. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-65, ada semuanya. Coba setelah Sabtu ada apa? Ahad, ada juga gitu kan, dari bahasa Arab Al-Ahad. Semuanya ada semua. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, ada katanya dari bahasa Arab, tapi maknanya kemudian ditransfer ke bahasa Indonesia. Jadi yang diambil bukan kata-katanya langsung, ya, tapi maknanya, makna. Misal tadi wa yuzakkihim, menyuci,
menyucikan. Baik, kita transfer misalnya ke dalam bahasa Indonesia. Lihat, ibu kalau nyuci pakaian, saya mohon maaf ke ibu terus Bu ya. Baik, karena umumnya yang nyuci kan ibu gitu kan. Walaupun seharusnya bapak juga tidak menghalangi untuk nyuci. Saya juga nyuci biasa aja gitu kan. Baik, tapi umumnya kalau disebutkan misal perempuan, bapak dan ibu lah keduanya. Baik, kalau Anda mencuci pakaian, dicuci supaya bersih atau suci? Bersih. Harusnya disebutnya bukan nyuci, ngebersih. Coba lihat, Anda nyuci pakaian supaya bersih apa suci? Baik, silahkan cek beda antara bersih dengan suci, itu lain. Kalau bersih itu bahasa Arabnya nadhafah. Orangnya disebut nadhif. Membersihkan aspek terluar saja, ini pakaian bersih, bebas dari kotoran. Tapi kalau Anda ingin buat kalimat suci, bukan berarti cuman bersih luarnya, tapi tampak dipandang benar, bebas dari najis. Ya, sehingga mohon maaf, dalam bahasa Arab dibedakan, suci disebut dengan taharah, orangnya disebut dengan tahir, bersih disebut dengan nadhafah, orangnya disebut dengan nadhif. Jadi kalau Anda ingin membersihkan saja, itu nadhafah namanya, tapi belum tentu suci. Saya beri contoh begini, hewan yang paling haram yang disebutkan di Quran apa? Ya, kalau misalnya ada orang membersihkannya, bersihkan, disisir, rapi, didandanin dan sebagainya, bersih tidak? Suci tidak? Tidak, dia bersih tapi nggak suci. Paham ya? Baik, tempat maksiat misalnya, ya, tempat mabok dan sebagainya dan seterusnya, dibersihkan, dipel tuh sampai mengkilap luar biasa, masya Allah. Bersih tidak? Suci tidak? Tidak. Baik. Nah sekarang, ketika Anda mencuci pakaian, saya mau tanya, Anda membersihkan atau menyucikannya? Membersihkan. Kenapa pekerjaannya disebut nyuci, Pak? Harusnya ngebersih, sedang apa? Ngebersih pakaian. Kenapa disebut nyuci? Karena ini yang jadi peran kita yang paling penting. Cek. Karena ada makna ini sebetulnya. Dalam culture masyarakat Indonesia, yang mayoritasnya muslim, itu ulama kita sudah banyak meresapkan kosakata-kosakata yang membuat kita merenungkan sebetulnya. Asalnya ini. Jadi kalau orang nyuci, dari kata suci, tambah N di depannya ya masuk jadi nyuci, itu orang-orang yang nyuci, apalagi orang muslim, mustahil dia akan sekedar membersihkan pakaiannya dari kotoran yang melekat tampak saja. Maka dia akan lihat kembali, apakah pakaian ini halal atau tidak. Adakah harta yang melekat dalam pembelian pakaian ini yang haram atau tidak. Makanya ketika pakaian ini selesai dicuci, bukan cuma bersih tapi suci. Kalau suci itu ada otomatis bersih luarnya dan suci isinya, kualitasnya suci. Jadi kalau Anda tiap hari nyuci ya, nyuci, tapi harta dari pakaian diperoleh dengan cara yang haram, dari apa yang Allah tidak inginkan, maka ada yang tidak dicuci di sini, cuma dibersihkan. Baik, jadi kalau saya tanya lagi sekali lagi, ibu nyuci atau membersihkan pakaian? Kalau sudah dicuci, bersih apa suci? Suci. Baik, suci. Baik, baik. Nanti ada pertanyaan ya. Anda mencuci pakaian supaya apa? Supaya suci. Masya Allah. Karena kalau sudah suci pasti bersih. Harusnya begitu. Yang ketiga, ini bahasa syariat. Saya ulang, bahasa syariat yang diungkapkan dengan bahasa Arab, diserap ke kita, kemudian terjadi perubahan dari penyebutannya tapi menunjuk pada makna yang sama. Misal, culture kita dulu, termasuk anak-anak santri dan sebagainya, kalau mau sholat misalnya, ke Langgar, ke Surau dan seterusnya, itu yang dikenakan apa? Pakai apa bawahnya? Kalau tidak tahu katakan apa? Pakai sarung. Silahkan cek. Umumnya kalau mau sholat pakai apa? Sarung. Sarung dari bahasa apa? Silahkan cari. Gak ada asal kata dari bahasa Indonesia. Sarung itu dari bahasa Arab asalnya. Dan bahasa Arabnya bukan kosakata. Bahasa Arabnya bukan dari bahasa Arab kata langsung dalam arti kosakata biasa, tapi bahasa syariat. Dari kata syara'an. Syara'an. Sarungan. Syara'an, sarungan, sarung. Syara' itu dari kata syariat. Syara'alakum minad din. Kami berikan syariat. Di orang yang pakai sarung itu bukan sekedar dipakai, tapi dia menjaga syariat dalam kehidupannya. Makanya dirinya ditutupi oleh syariat. Di jalan kemanapun pakai syariat.
Makanya ketika dia melangkah, langkahnya nggak sembarangan. Bagaimana syariat membimbing dia untuk melangkah? Ketika dia berjalan, matanya nggak sembarangan. Bagaimana syariat dia membimbing untuk menatap? Ini poinnya. Coba dulu, kalau bapak beraktivitas, ya, ayo orang-orang tempo dulu. Baik di pesantren dan sebagainya. Kalau pakai alas kaki, pakai apa? Nggak ada sandal. Bakyak. Bakyak itu singkatan bakyak. Baqa wal yakin. Wal baqa wal yakin disingkat jadi bakyak. Jadi begitu Anda melangkah, al-baqa, ya melangkah karena Allah. Yakin, ya optimis ketika kita melangkah. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu langkahnya akan optimis, kuat. Ya dia mau melangkah, dia lihat keluar, mendung kelihatannya. Kalau Allah belum tetapkan hujan, jalan ya jalan. Jadi kita kalau sudah bersyariat, melangkah kemanapun kita akan yakin. Ya, makanya itu yang disebutkan di Quran, surah kedua ayat 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ayo terapkan nilai Islam dalam kehidupan secara total. Kalau itu sudah diterapkan, Anda melangkah, yakin langkah Anda dekat dengan Allah. Ya. Kalau ini sudah dikenakan, maka lihat ke atas ya. Kita kenakan gamis. Jelas ya? Kemudian atasnya pakai apa? Kopiah. Dari bahasa Arab, khufyah. Khufyah. Jadi kalau sudah berlinang dengan syariat, dinaungi syariat, melangkah dan dekat dengan Allah, maka khufyah. Kata khauf asalnya. Takut, tunduk. Di orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, bukan tegak tapi semakin tunduk dalam kehidupannya, takut dengan Allah. Itu tafsir di Quran surah ke-35 Fatir dari ayat 28 sampai 29. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu, yang sudah punya ilmu, maka cirinya bukan sombong dia, tapi semakin takut. Ilmunya membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara takut karena merasa Allah mendengar pembicaraannya. Kalau melihat takut, maksudnya dijaga pandangannya. Takut ketika dia memandang salah dari apa yang telah Allah tetapkan. Paham sampai sini? Itu 3 kosakata ini. Jadi Bapak Ibu sekalian kembali, Anda kalau sedang mencuci pakaian, untuk bersih atau suci? Baik. Mah kok udah nyuci gak bersih begini? Yang penting suci Pak. Masya Allah ya. Itu kan. Balikan. Oke, sekarang lihat. Suci membuat bersih dari noda, kemudian suci dari dosa. Kita ambil contoh sholat. Saya agak cepat sedikit untuk menemukan parameter akhlak dalam ibadah. Apa fungsi sholat? Quran surah ke-29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Lihat, salat itu kalau benar dikerjakan tanha anil fahsya wal munkar, akan mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya, segala keburukan yang bersumber dari syahwat. Munkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Dan tidak ada sumber keburukan kecuali 2 ini. Kalau 2 ini sudah bisa dihindari, maka jadilah orang menjadi orang yang baik. Pornografi, porno aksi, zina, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Mencuri, merampok, membunuh, menipu, berselisih, dan seterusnya, itu mungkar. Di sumber keburukan cuma ini. Jadi kalau orang sholatnya benar, maka akan tampil sifat kebaikan dari dirinya. Karena ini dicuci nih, ini dicuci. Ini disebut dengan akhlak. Zakat kenapa diwajibkan dikeluarkan? Untuk menjadikan kita tidak loba dengan harta, sombong dengan harta benda, terlalu merasa abadi dengan harta. Akhlak. Puasa saat diperintahkan, bukankah akhlak? Silakan turunkan hadisnya. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul marrataini inni shaim. Kalau ada orang mencelanya, ada orang memprovokasi, katakan saya sedang puasa. Puasa bukan cuma sekedar menahan dari makan dan minum, nahan dari marah, nahan dari provokasi, nahan dari sikap yang tidak baik, sehingga ketika selesai puasanya, akhlak. Lah cek. Ya, jadi saya ingin tunjukkan bahwa sebetulnya orang Islam itu mestinya lebih daripada orang Jepang. Ini mau saya sampaikan. Harusnya lebih. Jadi kalau ada orang misalnya seperti di Jepang, ada orang misal saja belum beriman, dia bisa disiplin, kata-katanya baik, sementara dia tidak sholat. Sedangkan kita misalnya tiap hari sholat, kemudian kita pun puasa,
kita pun berzakat, tapi tidak melahirkan nilai yang lebih tinggi daripada ini, pasti ada yang keliru dalam praktek ibadahnya. Paham sampai sini? Dan beritanya hari ini, bukankah puasa menggabungkan semua jenis ibadah itu, kecuali haji? Silahkan cek. Bukankah saat puasa sholat kita meningkat? Bukankah saat puasa bukan hanya zakat, tapi infaknya keluar, sedekahnya keluar? Bukankah saat puasa bacaan Quran kita meningkat? Seharusnya alumni puasa itu salah satu cirinya adalah terdapat perubahan akhlak dalam kehidupannya. Apalagi selesai dari i'tikaf, pasti akhlaknya meningkat. Jadi kalau ada orang misalnya, mohon maaf ya, dia belajar saat Ramadan, dia terkumpul pada dirinya peningkatan-peningkatan ibadah, salatnya meningkat, malamnya qiyamul lail lagi, bahkan ada yang kemudian tahajud, bacaan Qur'annya meningkat, kemudian zakatnya juga dikeluarkan, bahkan bukan zakat mal saja, zakat fitri dia keluarkan. Istilahnya fitri ya, yang lebih tepat. Ya, yang lebih tepat tuh fitri, bukan fitrah. Cuma nanti pas kajian i'tikaf nanti saya bahas. Ya, jadi zakatnya meningkat, infak meningkat, sedekah meningkat, bacaan Quran meningkat, tapi ininya tidak muncul dalam aktivitas kehidupan dia pasca Ramadan, ada yang salah dalam puasanya. Ada yang salah. Ya. Kalau Anda selesai puasa senyum aja susah, salaman dengan teman tidak bisa, ya nyapa tidak bisa, merasa yang paling hebat dalam kehidupan karena kedudukan, karena harta benda, karena pengetahuan dan sebagainya, maka ada yang keliru dalam apa yang telah dijalani itu. Paham sampai sini? Baik, jadi ini sisi yang pertama. Jadi saya ingin tegaskan begini. Ketika ditampakkan oleh Allah karakter orang-orang seperti tadi, masyarakat Jepang pada umumnya, Anda temukan di New Zealand misalnya, Anda temukan di Amerika, jangan dibanggain. Salah kalau dibanggain. Hebat mereka ya, lebih islami. Bukan, salah tuh kalimat itu, bukan islami. Karena kalau disebut islami, hasilnya akhlak, pasti sholat, bukan islami, tapi beradab. Beradab, yang ada itu adalah koreksi pada kita. Kita seharusnya lebih daripada itu. Kenapa kita nggak punya itu? Ya, yang lebih aneh itu begini, Anda ke Singapura bisa disiplin, kenapa keluar dari Singapura jadi pada kacau lagi? Anda ke Jepang bisa bagus, pulang dari sana kok kenapa jadi nggak tepat lagi gitu? Pasti ada yang keliru di situ. Ya, maksud saya sudah, jangan kita kemudian ambil kesimpulannya sudah begini, tidak, kita harus berubah. Kita harus berubah. Minimal kita siapkan generasi yang lebih baik, anak cucu kita untuk bisa memaksimalkan ibadah ini. Silahkan cek apa rahasianya anak-anak kita oleh Nabi dari sejak kecil, bahkan usia 7 tahun diminta sholat. Silahkan cek. Ibadah apa pertama kali yang dimintakan oleh Nabi? Pada anak-anak. Lihat kalimat Nabi ini bukan pada anak ya, pada orang tuanya. Jika anak Anda sudah usia menjelang balik 7 tahun, ajari dia sholat. 10 tahun belum mau sholat, maka beri pelajaran padanya membuat dia mengerti. Apa esensi dari pelajaran sholat ini? Supaya anak kita tumbuh jadi baik. Jadi kalau sholatnya sudah bagus, anak kita pasti baik. Kalau dia tumbuhnya baik, maka lisannya baik, matanya baik, telinganya baik, sampai ke ujung kakinya baik. Sampai sini poinnya dapat. Jadi ini bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi mohon izin saya koreksi. Pertama, tidak ada kata Islami kepada orang yang belum beriman. Ini salah, salahnya fatal. Ini sering dimunculkan oleh orang liberal dan kelihatan seperti benar. Mereka lebih Islami dibandingkan kita. Kita tolak langsung. Apa mereka sholat? Tidak. Di standar ukurannya, bukan itu, ukurannya akhlak. Mereka tidak berakhlak, mereka beradab. Jelas ya? Jadi kita harus pahami konsep ini sehingga logika tidak dibolak-balik dan kita bisa perkenalkan bahwa ini yang dimunculkan oleh Islam. Ya. Terus kalau kemudian ini belum tampak, kita koreksi diri kita. Kenapa ini nggak lahir? Ini bagian terakhir. Nanti setelah ini baru kita buka sesi untuk diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, bagusnya dituliskan. Nanti untuk pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan nanti setelah jeda berikut kami terangkan, kami buka line untuk kita bisa berdiskusi. Dan tahan sebentar untuk tidak menghubungi dulu supaya nanti selesai bahasan baru kita sampaikan insyaAllah. Saya boleh hapus ini? Boleh ya? Ini kajian spesial Ramadan, saya terangin sendiri, saya tulis, saya hapus, dan ya, yang biasa menghapus cuman menyampaikan penghapus saja ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Fokus, papan tulis ini bersih apa suci? Bismillah. Baik ya, bagian terakhir, nitip mas ya. Baik. Insya Allah tidak ada yang dihapus lagi. Satu, masih ingat yang saya tuliskan tadi? Karakteristik umumnya orang Jepang itu, kalau ingin memutuskan sesuatu atau bersikap, apa yang mereka lakukan?
Saya ambil 3 kata sajalah supaya nggak terlalu banyak bahasanya. Ada 3 kata dalam Quran yang menghadirkan makna-makna serupa dalam konteks memikirkan, meneliti. Bisa kita ambil misalnya tafakkur, dua, tadabbur, kemudian yang ketiga tadzakkur. Tadzakkur. Tafakkur, tadabbur, tadzakkur. Karena waktu kita cukup singkat, saya terangkan dengan cepat dan dengan bahasa yang singkat saja, lebih substansial. Pertama, tafakkur adalah proses memikirkan, merenungkan, proses memikirkan, merenungkan, dan menganalisis segala hal yang akan dikerjakan, dalam kurung diberikan respon, yang akan dikerjakan dalam kurung diberikan respon, kurung tutup supaya nggak lepas. Baik, sudah. Baik, tadabbur 2 adalah proses merenungkan, memikirkan akibat dari satu perbuatan, bila itu sekiranya dikerjakan. Sudah? Baik, dan terakhir tadzakkur adalah proses renungan atau pemikiran yang mampu mendekatkan atau setidaknya mengingatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya mengingatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Baik. Bapak Ibu sekalian, yang ini tafakkur asal katanya dari kata fikir, fakara, al-fikrah. Sudah jadi bahasa Indonesia, fikir. Ini sudah anugerah. Ya. Bahkan sering diingatkan dalam bentuk yang langsung, dalam bentuk canda atau yang biasa. Pikir gitu kan, macam-macam dan sebagainya. Ini dari sini, fakara. Tafakkur, ini prosesnya. Fakara ini standar. Kalau ditambah dengan ta, kemudian ujungnya sebelum akhir ada tasydidnya, maka ini menunjuk kepada sesuatu yang serius, sungguh-sungguh. Ya, lihat bedanya. Ada fakara, ada tafakkara, itu beda. Kalau yang ini standar. Berpikir, proses merenungkan, memikirkan sesuatu sebelum dikerjakan. Ya, Bapak Ibu kan kalau mau ke sini berpikir dulu kan? Siapkan dulu
Ketika saya mau ke Al-Ihsan, saya mau kenakan apa, saya mau lewat jalan yang mana, gitu kan? Kemudian apa yang mau saya tempuh di sana, apa yang mau saya pelajari, ini proses alamiah, normal. Tapi ketika semua proses ini direncanakan dengan baik, lebih sistematis, dan secara serius kemudian kita lakukan, maka berubah kemudian dari kata fakara jadi tafakkara. Tafakkar. Ciri orang beriman itu ketika disebutkan dalam Al-Quran, itu kalimatnya berubah dari kata fakara menjadi tafakkara. Kalau cuma berpikir saja, kita tidak bisa menghambat diri kita untuk tidak berpikir. Semua berpikir. Bahkan bangun dari tidur pun sudah mikir. Coba bangun dari tidur itu, Anda sudah mikir itu. Apakah akan ke toilet duluan, apa mau cuci tangan, apa mau duduk dulu, apa mau berdiri. Itu naluriah. Jadi tidak ada manusia satupun yang masih hidup yang tidak bisa menghentikan pikirannya. Tapi tidak semua orang yang berpikir bisa berpikir dengan serius untuk kehidupannya. Maka kata-kata dalam Al-Quran, misal kalimat tafakkur, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219, posisi paling kiri sebelah bawah, tentang khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya padamu Muhammad, ya, tentang khamar, mirasantika, ya, dan judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un lin-nas. Katakan Muhammad, memang kalau dipikirin, ya ada manfaat yang singkat saja. Sebentar kelihatan seperti enak. Judi kalau dapat kelihatan seperti enak, kelihatan seperti bermanfaat. Minum kelihatan seperti enak, seperti orang hebat, nyaman. Tapi ismun kabirun, dia nggak sadar kalau dia renungkan lagi dengan lebih dalam, banyak penyakit di dalamnya, ada dosa, ada keburukan, ada madarat dan seterusnya. Makanya di ujungnya ditutup, lihat kalimatnya, la'allakum tatafakkarun. Kalau disambung ke ayat seterusnya, fid dunya wal akhirah. Kenapa kami terangkan tentang hukum bahwa mirasantika itu haram, judi itu haram? Kata Quran, kalau kalian mau berpikir lebih serius lagi, kenapa menggunakan kalimat tatafakkarun di situ? Kalau kalian mau berpikir lebih serius lagi, kalian akan temukan kesimpulan bahwa mirasantika itu akan sangat berbahaya. Memang singkatnya terasa seperti ada manfaat yang ringan-ringan. Ada orang nyabu sekarang, ada orang pakai ganja, ada orang mabuk-mabukan misalnya, kelihatannya seperti enak, kayak orang terbang, kayak ringan dan sebagainya. Tapi kata Quran, kalau kamu mau mikir lebih serius lagi, lihat kalimatnya, bukan fakara, tapi tatafakkarun. Ada taknya disebutkan 2 kali, dan ujungnya sebelum akhir menggunakan tasydid. Hei, kalau kamu mau mikir lebih serius lagi, kamu dalami lagi, kamu akan simpulkan bahwa semua itu nggak akan ada manfaatnya. Kalau ada sesuatu yang lebih bagus, kenapa gunakan yang buruk? Paham ya? Ya. Makanya mohon izin, saya ingin ingatkan, ciri khas orang beriman itu, kalau sudah dia beriman, maka dia akan gunakan naluri berpikirnya untuk merencanakan segala aktivitasnya dan ditempuh dengan sisi yang sangat serius. Semuanya. Saya ambil contoh. Dan ini bagian dari iman plus takwa. Jadi kalau ada orang-orang mengaku beriman, tidak pernah serius merencanakan aktivitasnya, tidak pernah serius menata dirinya, maka ada yang tidak sempurna dalam keimanan dan ketakwaannya. Quran surah ke-59 ayat 18, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada ayatnya? Baik. Turunan dari kata tafakkar itu nazara. Turunan dari kata tafakkar nazara. Meneliti, mengamati. Hei orang-orang yang beriman, tingkatkan takwa kalian kepada Allah. Lihat, pertama disebut imannya, kedua takwanya. Setelah menyebutkan kalimat iman dan takwa, apa bentuk amalannya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri orang beriman dan bertakwa itu dia merencanakan, serius membuat rencana aktivitas kehidupannya, bahkan ila yaumin ghad. Kalau bisa sampai hari kiamat tuh. Jadi pikirkan dari sekarang. Kalau saya dihisab nanti, amal apa yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda antara orang beriman dengan belum beriman. Awas lain, hati-hati. Lihat ini ya. Ini para ayah nih, mohon izin kalau saya tunjuk ya. Antum ini kan bekerja, mencari nafkah, beraktivitas. Orang beriman tuh lain cara nyari nafkahnya. Orang beriman itu ketika dia mau mencari nafkah, yang dia pikirkan bukan bagaimana cara mendapatkan hasil di akhir bulan saya dapat uang, bukan itu.
Dia akan bikin rencana bagaimana saat saya melangkah ini ke tempat pekerjaan saya, maka nilai yang saya dapatkan sampai nilai akhirat nih. Ini. Makanya dia akan rencanakan. Satu, dia akan cari pekerjaan yang melahirkan pahala-pahala kebaikan. Gak akan pernah berpikir yang haram, dia akan cari yang halal. Muncul turunan Quran surah kedua ayat 172. Ini. Dalam mencarinya ini bagaimana supaya takwanya juga meningkat, supaya keberkahan diturunkan. Turun Quran surah ke-7 ayat 96. Fokus. Kemudian dia mulai bagaimana cara dia mencari nafkah ini tanpa kemudian mengabaikan keluarga. Karena ada orang-orang yang cari nafkah, Masya Allah berangkat gelap, pulang gelap, sudah yang ditempuh belum tentu halal, keluarga terabaikan. Tidak sedikit dapat demikian. Nah, suami-suami yang baik itu kata Quran, ayah-ayah yang baik ketika dia bekerja, dia nggak akan pernah abaikan keluarganya. Dia punya waktu. Ya, ini untuk dunianya, ini untuk akhiratnya, ini untuk kantornya, ini untuk keluarganya. Turun Quran kemudian surah yang keempat ayat 34. Makanya di situ pencarian nafkah kemudian disandingkan dengan bagaimana berbuat baik terhadap istri dan keluarga. Antum kenal Nabi Ibrahim? Masya Allah. Lihat Nabi Ibrahim itu, ya Masya Allah, itu Nabi Rasul Khalilullah, sangat dekat dengan Allah gitu kan. Turunannya Nabi Rasul lagi sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sibuknya luar biasa. Sibuknya luar biasa. Sebagai Nabi seorang Rasul, tinggalnya beliau di Kan'an di Palestina, anaknya di Mekah. Ismail itu kan di Mekah. Ismail di Mekah. Tapi sesibuk-sibuknya beliau itu, kenapa disebut dengan Ibrahim? Dalam bahasa Aramaik itu disebut dengan Ibrahim, yang berarti sang penyeberang, yang jalan. Ya, di antara jalannya bukan cuma menyebarkan risalah, tapi beliau bisa jalan dari Palestina ini, kemudian jalan ke Mekah hanya untuk sekedar memastikan anaknya. Di balik kesibukannya Rasul, Nabi luar biasa, ini masih nengok ke Mekah Pak jalan. Dilihat, ini Ismail bagaimana mendapatkan asinya, bergaul dengan siapa, siapa teman-temannya, bagaimana lingkungannya, jauh datang ini, makanya disebut Ibrahim. Ya, dalam istiqaq bahasa Arab ada yang menyebut dengan dari kata Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Abdul Rahim. Di sehebat-hebatnya aktivitas sebagai seorang rasul, sebagai seorang yang sibuk menjalani kehidupan, masih sempat menengok anak ya jalan kaki dari Palestina ke Mekah tuh. Yang kalau pakai bis mungkin sehari 2 malam jalan nyampe. Makanya ketika anaknya tumbuh dewasa, bapaknya dapat tugas meninggikan Ka'bah, kelihatan oleh anaknya. Bapak sedang menegakkan meninggikan Ka'bah. Ya, kemudian menapak kakinya, tapakan pertama disebut dengan makom. Anaknya melihat bapaknya karena sering ditengok, sering dilihat, ada perasaan sayang, anaknya mulai muncul perasaan, bapak saya kerja nih, berat bebannya, saya ingin bantu. Maka beliau mulai bawa batu. Pak, boleh nggak saya bantu? Masih kecil itu. Dalam bahasa Arab batu disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun jadi hijar. Kalau sudah jadi bangunan, kotak misalnya, ya, atau misalnya mohon maaf kamar, bangunan tertentu jadi hujrah namanya. Maka beliau bawa batu, susun-susun, sisi beliau yang beliau bangun itu disebut sampai sekarang dengan Hijr Ismail. Anda bisa bayangkan, Nabi, Rasul dekat dengan Allah, turunannya hampir semuanya Nabi, Rasul juga, tapi masih sempat menengok anaknya. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, belum tentu sedekat Ibrahim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesibuk apa sih? Ya. Nah sekarang cek coba, cek. Ya, kalau Anda misalnya mobilnya kotor, yang bersihin siapa? Antum kalau sedang bersihin mobil, anaknya lihat dibantuin nggak? Baik, Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi, anaknya Nabi, bapaknya Rasul, anaknya Rasul. Beliau kerja, anaknya mau bantu. Antum bukan Nabi, bukan Rasul. Anak antum bukan Nabi, bukan Rasul. Antum kerja, dibantuin nggak? Ibu sedang nyapu, kelihatan anaknya, dibantu nggak? Atau jangan-jangan mama itu masih kotor tuh sebelah sana. Masya Allah. Nah kalau Anda menemukan yang seperti itu, jangan dicela anaknya, coba cek orang tuanya. Apa yang sudah saya tunjukkan pada anak-anak saya? Itu poinnya. Afwan ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi poinnya ini, coba jangan-jangan pekerjaan antum cuma dunia aja. Makanya ketika anak dikasih dunia, dia cuma dapat dunianya, dia nggak pernah mikir urusan akhiratnya. Makanya dia tidak punya pemikiran bagaimana memberikan pahala untuk orang tua. Padahal surga itu kan disiapkan untuk keluarga besar. Quran surah 52 ayat 21. Makanya dikasih contoh misalnya, mohon maaf ya, tentang keluarga Nabi Lut yang berpisah, tentang Firaun, tentang Korun, ya, tentang Abu Lahab, bukan untuk dijadikan kisah, tapi dijadikan pemikiran bahwa dulu sudah ada yang begini, kita jangan sampai begitu lagi. Jadi kalau antum punya kedudukan kemudian mau sombong, mohon maaf, antum ketinggalan zaman.
Ya, Firaun sudah duluan. Kalau Anda kaya kemudian pengen ria, Anda ketinggalan. Korun sudah lebih hebat, lebih kaya dibanding Anda. Ada semuanya tuh. Ya, sudah ada contoh-contohnya, nerakanya disebutkan, dibakarnya jadi diketahui. Ini orang paling aneh semuka bumi. Orang paling aneh semuka bumi. Teori sudah ada, akibatnya ada, hukumannya ada, contohnya ada, orangnya ada. Apa semua itu masih belum jelas untuk membuat kita berubah? Ini poinnya. Ribut mikirin yang lain, persekusi, macam-macam dan sebagainya gitu ya. udah beramal aja yang baik-baik gitu kan. Baik. Kalau orang-orang ini baik, lisannya baik, bisa menjaga dengan baik, nggak akan ada istilah-istilah yang sekarang keren-keren itu. Ya, persekusi, bawa-bawa macam-macam, intimidasi nggak akan muncul kalau semuanya orang baik-baik semua. Ini poinnya. Ayo bikin rencana ya. Ngapus juga pakai rencana tuh, apa yang mau dihapus, apa yang mau dilihat, ya, semuanya. Baik. Sudah, saya cepat. Tadabbur. Tadabbur itu merenungkan akibat dari satu perbuatan. Ya, tadabbur. Ini karakter. Jadi coba kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu, timang-timang dulu maslahatnya apa. Ya, sekarang pun kan Anda berpikir begitu. Kalau nggak ada manfaat, ngapain ke sini? Kalau tidak ada faedah, untuk apa ke sini? Pasti Anda pikirkan. Nah, konsep itu bawa dalam kehidupan. Saya ingin menyekolahkan anak saya ini ada sekolah umum, ini ada sekolah agama. Yang ini umum dengan agama. Sebelum Anda masukkan, timang-timang dulu. Kalau saya cuman ke umum, ini bagus nih memang nih, matematikanya, biologinya, fisikanya, alhamdulillah, bisa jadi juara dunia, tapi mampu nggak jadi juara akhirat? Juara akhirat belum ada, juara dunia udah banyak. Silakan banyak tuh, cabangnya juga banyak tuh, ada bola, ada bulu tangkis, ada macam-macam dan sebagainya. Ya, banyak juara dunia udah banyak keturunan. Tapi juara akhirat belum ada informasinya sampai sekarang. Kecuali yang kemarin-kemarin masuk surga tanpa hisab banyak, tapi juara akhirat belum ketahuan. Kenapa Anda tidak berkompetisi untuk mewujudkan itu? Ya, yang mendapatkan mahkota kemudian di kepalanya karena berhasil menghafal Al-Quran, orang tuanya kemudian dipakaikan lagi oleh anaknya, kenapa nggak Anda siapkan? Ya, tapi ini pilihan, lu juara akhirat masuk ke sini. Ibu pilih mana Bu ya, sama bapak nih? Mohon maaf, juara dunia tapi miskin akhirat, atau juara akhirat tapi fakir dunia? Dan tidak ada pilihan ketiga dan nggak bisa maksa tuh. Oke, pilihan ketiga nih, cari ini. Cari. Makanya Quran menjaga keseimbangan. Dalam doa pun fitrahnya kan seimbang. Coba lihat, doa paling favorit apa? Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil. Lihat, ini dunia, ini akhirat. Jadi kalau Anda ingin mencari misal dari sekolah saja untuk anak-anak, silakan, dunianya dia dapat, akhirat tidak istimewa. Cari, itu baru sekolah. Pekerjaan teman-teman, antum yang kerja tuh, jangan-jangan cuma ngejar dunia aja. Kalau cuma ngejar dunia, antum ketinggalan, kalah sama non-muslim. Mereka udah juara, hartanya banyak dan sebagainya. Ya, nyari akhirat saja dengan meninggalkan dunia juga salah. Udah istri nunggu-nunggu, anak mah, papa kapan pulang, lapar, bapaknya di masjid aja, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah, Allah, makanan gak akan turun. Antum keluar cari nafkah dengan la ilaha illallah, dengan takbir, dengan tahlil, keluar. Maksud la ilaha illallah itu jangan cari kerja yang menjadikan kita jauh dari Allah. Cari tempat kerja yang mengagungkan Allah, cari tempat kerja yang bisa kita syukuri hartanya, mendekatkan dengan Allah. Begitu pulang ke rumah, dunia dapat, akhirat dapat. Paham ya? Kita tadabbur, merenungkan sesuatu sebelum dikerjakan, termasuk maksiat. Demi Allah saya katakan, kalau semua orang Islam, orang beriman bisa bertadabbur dengan maksiat, gak akan pernah ada maksiat dikerjakan. Coba, dusta, maksiat bukan? Kalau orang dia mikir sebelum dia berdusta, dia katakan, lihat kalimatnya, wailul lil mukadzibin. Kata Quran, celaka orang dusta. Tolong garis bawahi ya. Ini kata Al-Quran, celaka orang dusta. Jadi kalau dusta itu pasti celaka. Pasti celaka. Yang mau celaka boleh angkat tangan. Ya kalau nggak mau celaka, ngapain berdusta? Wailul lil mutaffifin, celaka bagi yang curang. Kata Quran, orang curang itu pasti celaka. Ayo tanya kepada yang curang dengan kata-katanya, curang dengan sikapnya, curang dengan timbangannya, mau celaka nggak? Nggak pengen, tapi dia masih berdusta. Aneh. Ya silahkan cek, celaka bagi para pengumpat, masih mengumpat orang juga. Ya hati-hati tuh. Oh mudah-mudahan cepat kena stroke, malah dirinya yang kena stroke, bahaya juga gitu kan? Hati-hati gitu. Ya hati-hati, apalagi pada orang-orang yang baik yang dekat dengan Allah itu berbahaya. Ini contoh misalnya, contoh dalam kehidupan. Jadi teman-teman sekalian, dalam beberapa hal tadabbur itu penting. Tadabbur dalam kebaikan membuat kita mencari prioritas yang terbaik. Tadabbur dalam maksiat membuat kita terjaga untuk tidak mengerjakannya. Bahkan ini pun dikerjakan oleh non-muslim, tadabbur oleh sebagian mereka, walaupun gak mikir sampai akhirat. Ya silahkan Anda cek.
korupsi nggak akan laku di Jepang. Ya, bohong nggak akan laku di sana, nggak akan laku. Bahkan mungkin terpinggirkan Anda, dikucilkan jauh, jauh. Tapi walaupun pikiran itu tidak sampai ke akhirat. Yang terakhir, ini yang paling tinggi dan ini yang kita harapkan, dan sekaligus saya tutup dengan uraian yang terakhir ini, disebut dengan tadzakkur. Tadzakkur dari kata zikir. Zikir itu, ya, zikir itu segala aktivitas yang mengingatkan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya disebut dengan tadzakkur. Saya ulang, zikir adalah segala aktivitas yang mengingatkan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya disebut dengan tadzakkur. Ya. Makanya amalan salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Amalan pasca salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-4 ayat ke-103. Berdoa disebut dengan zikir. Misal Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 152. Ditafsir di Quran surah ke-7 ayat 205. Istighfar juga bagian dari zikir. Dapatkan di surah Al-Kahf ayat ke-24. Banyak. Makanya ketika Anda merencanakan untuk menunaikan sholat, itu pun hati-hati. Bikin rencana yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin ya, mohon maaf, sampai bekerja itu sebetulnya harusnya tadzakkur. Makan tadzakkur, minum tadzakkur, tidur tadzakkur. Silahkan cek Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Zikir. Zikir. Jadi gimana caranya mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau jalan ingat Allah, mau kerja ingat Allah. Karena itu tidak pernah ada aktivitas dalam Islam setiap yang kita kerjakan kecuali selalu bersanding dengan doa. Silahkan cek. Doa itu yang menjadikan kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid ada doanya. Bangun tidur, makan, ke toilet. Tuh. Silahkan cek. Tapi apakah setiap doa yang dibaca mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini poinnya. Jangan-jangan Anda baca doa tapi nggak ingat Allah. Salah. Ya. Dan yang paling aneh, ada orang bermaksiat masih mengucapkan kalimat zikir. Wah bos, ini susah nih, motornya bongkar. Baca bismillah dulu, insya Allah. Kan, saya pernah saksikan itu ada informasi peresmian patung besar itu kan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Salahnya fatal. Saya kira itu ya. Jadi kalau orang Jepang bisa tafakkur, bisa tadabbur, maka kita harus sampai pada tingkat yang lebih tinggi, namanya tadzakkur. Mereka punya adab, kita punya akhlak. Pertanyaannya, kapan kita mulai mewujudkan itu? Mudah-mudahan latihan puasa kita ya sebulan ini bisa menjadikan kita pribadi berakhlak dan lebih dekat dan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kami perkenankan jika ada hal yang ingin Anda sampaikan, saya berikan tambahan waktu barangkali 15 menit ke depan yang seharusnya kami berhenti, tapi tadi saya datang terlambat sekitar 15 menit, jadi kami ganti insya Allah dengan sesi tanya jawab yang kami sampaikan. Kami persilakan. Sementara kita coba bacakan dulu yang sampai kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang lebih utama, mendengarkan kajian dibanding membaca Al-Quran ketika salat tarawih belum dimulai? Kita dengarkan dulu telepon masuk, setelah itu kita jawab yang ini ya, karena khawatirnya terputus yang masuk. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo? Ya, silahkan Pak. Ya, ini kan tadi panggilan dari Jepang. Jadi Jepang. Ini pertanyaan saya, Ustaz. Ustaz tadi mengatakan bahwa ibadah, sholat, zakat, puasa yang kita lakukan itu adalah bentukan karakter. Ya. Ya, volume TV-nya mohon dikecilkan dulu, Pak. Volume TV-nya mohon dikecilkan. Kita tahu akhlaknya bagus, tapi mereka Ya. Baik, silakan terusan. ya. Ya.
Baik. Jika karakter akhlak kita tidak baik, berarti ada masalah dalam ibadah kita. Ya. Sementara orang-orang Jepang, mereka terkenal dengan akhlaknya yang ya Allah, kita saya dengan mereka, karena mereka kebanyakan tentang diri. Ya. Baik, saya tidak bisa menangkap dengan baik. Baik, inti pertanyaannya, Pak. Baik, kita coba simpulkan saja dari apa yang disampaikan. Baik, pertama beliau membandingkan bahwa di Jepang seperti beliau ketahui bahwa akhlaknya cukup baik, dan ini telah kita koreksi bahwa bukan akhlak yang baik tapi adabnya yang mungkin baik. Ya, ingat betul, karena akhlak itu adalah kemuliaan yang lahir dari proses ibadah, sedangkan adab yang lahir dari proses pendidikan. Orang-orang di Jepang dari sejak kecil dididik, bahkan sebelum masuk sekolah, bagaimana bisa disiplin, bagaimana bisa berkata yang baik, bagaimana bisa menghindari korupsi dan sebagainya. Itu dari pendidikan. Tapi juga Anda jangan kira bahwa di antara mereka banyak yang Sabtu Minggu itu mabuk, ya saking capeknya kerja kemudian mabuk, ada yang bunuh diri juga, ada yang kemudian pakaian tampak aurat terbuka kemana-mana. Ya, akhlak sebaliknya, akhlak lebih tinggi daripada adab. Akhlak lebih tinggi daripada adab. Proses kemuliaan yang lahir dari proses ibadah. Makanya saat kita diminta sholat, tujuan terpentingnya akhlak, supaya bebas dari keburukan. Zakat supaya tidak loba dengan harta benda, tidak sombong, tidak ria. Demikian juga dengan puasa, haji, umrah dan sebagainya. Pertanyaan spesifik Anda, kenapa kemudian ada orang Islam ibadah, sholat, tapi tidak melahirkan akhlak seperti tadi yang diharapkan? Ya, kita lihat yang salah ibadahnya atau cara dia menunaikan ibadahnya. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu, kita mesti membandingkan dengan cara yang benar. Ya, apple to apple. Jadi kalau misal begini, ada ajaran, misal baik misalnya, hasilnya baik. Kemudian di sini ada yang tidak baik misalnya. Maka kalau Anda misalnya mendapati yang semua ini, apakah bahkan perbandingannya besar, misal yang baik 75, yang tidak baik 25. Jangan Anda simpulkan karena melihat yang ini saja misalnya ada yang tidak baiknya, lalu Anda simpulkan ajarannya salah. Tidak. Kita harus lihat kenapa yang ini bisa baik, yang ini tidak baik. Apa yang dilakukan oleh orang yang ini? Karena ajarannya sama. Misal Al-Qur'annya sama, bahkan titiknya tidak berubah. Hadisnya sama, tafsirnya sama, bahkan yang ini bisa belajar dari sini jadi orang baik, yang ini kemudian belajar ke sini jadi tidak baik. Coba kita lihat yang salah apa? Apa yang salah itu ajarannya atau yang salah itu cara belajarnya? Ini poinnya. Yuk kita buktikan misalnya. Zaman jahiliyah, orang Masya Allah umumnya buruk luar biasa perilakunya, sikapnya, sifatnya, kriminal di mana-mana, tertinggal luar biasa, jauh, tidak punya, jangankan perakhlakan, adab aja nggak punya. Silakan Anda lihat, turun kemudian Al-Quran, diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi? Masya Allah, ketika dilatih dengan ibadah, mulai kemudian mereka salat, mulai kemudian mereka mendekat kepada Allah, baca Al-Quran, alhamdulillah, ada yang umrah, ada yang haji, ada yang zakat, ada yang infak. Apa yang terjadi? Silakan perhatikan, yang keras berubah jadi lembut. Silakan perhatikan, yang kasar lebih berubah jadi halus, yang pencela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul, yang pelit jadi penderma, dan sebagainya muncul. Dan paling hebat dari akhlak ini, dari ibadah, muncul peradaban. Silahkan Anda cek, yang peradaban ini bisa menghancurkan, bahkan dalam konteks menghancurkan itu mengalahkan dengan dahsyat, maksud saya ya, Romawi plus Persia. Bahkan ketika ini muncul peradaban ini, bahkan disebut peradaban Islam. Silahkan Anda cek, cuma Islam yang memiliki peradaban dari proses akhlak, yang nama peradabannya langsung dilekatkan dengan nama agamanya. Pernah dengar peradaban Kristen? Peradaban Hindu? Peradaban Buddha? Peradaban Yahudi? Nah, Anda nggak akan pernah dengar. Tapi peradaban Islam Anda akan temukan.
Silakan, peradaban Islam. Kenapa direbut peradaban Islam? Karena ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam itu ketika diturunkan tidak hanya melahirkan akhlak, otomatis akan menghadirkan adab. Ya, ada peradaban Islam di Spanyol, di Andalusia. Ada peradaban Islam kemudian di Irak, di daerah timur. Apa yang menjadikan kemudian ini runtuh? Persoalannya bukan karena Qurannya, bukan karena hadisnya, tapi umumnya ketika orang sudah mendapatkan kenikmatan, duduk di kursi sudah mulai hangat, sudah mulai tergoda dengan dunia, mulai muncul godaan-godaan yang lebih hebat lagi. Ada perselisihan, mulai muncul friksi, ya, mulai muncul senang dunia, mulai lupa dengan orientasi akhirat. Semua ini oleh Nabi disebut dengan penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu loba dengan urusan dunia, takut dengan kematian. Mulai ditinggalkan Quran. Lihat kebalikannya, mulai ditinggalkan Al-Quran, mulai ditinggalkan petunjuk sunnah dengan baik. Kemudian yang terjadi sebaliknya, orang-orang Eropa yang tertinggal ini, mereka datang ke Andalus, diutus kemudian di Spanyol, dari Portugal, dari Italia ngirim ke sini, Masya Allah. Kemudian mereka pulang lagi, nerjemahkan, diajarkan di tempat mereka. Ini saripati ini dibawa oleh mereka. Apa yang terjadi ketika di sini mulai lemah? Isabella dengan Ferdinand, dua kerajaan besar ini dihancurkanlah sampai ke Alhambra. Ini hancur. Setelah ini hancur, yang belajar tadi menyimpulkan bagaimana caranya ini tidak maju lagi. Maka berkumpullah mereka untuk merenungkan, membuat sebuah metodologi bagaimana menutup peluang ini bangkit lagi. Kita kembangkan ini dengan menutup nilai-nilai Islamnya, dan nilai Islam ini kita tutup, tapi yang ini kita jauhkan dari Islam. Orang-orang inilah yang kemudian disebut dengan orientalis. Murid orang orientalis kalau ngajarkan langsung, kita akan ditolak. Datang pasti ditolak karena bukan muslim. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka nerjemahkan kitab, mereka nyusun buku. Ada Karl Brockleman, ada Wensing mengarang Mu'jam Farasi Al-Fadhil Hadith. Kemudian juga nanti kalau mereka sampaikan belum tentu dibaca. Mereka didik murid-murid. Di sini melahirkan murid dari kalangan orang-orang beriman, orang Islam yang lupa dengan orientasi. Maka dikenallah istilah sekarang dengan orang liberal, orang plural, ya, orang sekuler. Ini muridnya ini asalnya. Maka orang Islam yang dijauhkan dari Islam, ajarannya mereka bawa tapi disamarkan. Mereka tidak sebutkan dari Islam. Maka yang muncul sekarang di Barat, muncul di Eropa, muncul di mana-mana, itu sebetulnya saripati dari Al-Quran dan Sunnah. Cuman nggak pernah disebutkan sumbernya dari mana, ditutupi. Lihat, mereka mendekat kepada ajaran ini mendapatkan kebaikan. Kita coba menjauh dari sini, kita kehilangan apa yang telah kita dapatkan, kemunduran didapati, dan saat kita kembali ke sini. Ya, jadi sudah nggak ada nostalgia. Kita kenang, kita pernah begini, pernah begitu. Ayo, bagaimana mencapai itu kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Baik, paham ya? Sebentar, sebelum saya teruskan untuk dijawab, satu lagi. Bagaimana orang dulu bisa meraih itu dengan benar? Bagaimana bisa dicapai? Karena ketika mereka, mohon izin, mendekati tuntunan Al-Quran dengan Sunnah itu mereka kerjakan dengan benar. Mereka lihat, sholatnya pun nggak, maaf ya, sholatnya orang-orang dulu Anda bisa lihat bagaimana seriusnya. Abu Bakar itu walaupun sudah ahli surga, takbirnya masih menangis. Karena saking pahamnya dengan bacaan Allahu Akbar, masih menangis bergetar tangannya, Pak. Tak kalau ini membawa dalam hebat paling itu sholat, orang sholat ya. Jadi saya simpulkan, kalau ada ajaran, ada yang baik, ada yang tidak baik, jangan disimpulkan dari sini muncul tidak baik. Wah, ini ada orang Islam misalnya, mohon maaf ya, oh nembak orang, bom orang, bunuh orang, disimpulkan Islam teroris. Masya Allah, kesimpulan yang salah, fatal. Ya kalau Anda sebutkan demikian, banyak orang Islam yang lain yang baik. Bahkan terorisme itu kan munculnya kapan sih? Awal abad 21. Terus 20 abad sebelumnya, apakah semuanya bukan teroris? Ya siapa 20 abad sebelumnya? Banyak orang baik, banyak orang soleh, ya banyak orang baik-baik. Kok tiba-tiba muncul belakangan, kemudian Anda sebut ini teroris? Ini kan fatal. Ya. Terus disimpulkan lagi, oh yang berjanggut, identifikasi, celananya cingkrang, perempuannya pakai hijab, Masya Allah. Itu yang bom Tamrin, itu pakai topi tuh, pakai celana jin.
Bisa nggak Anda simpulkan setiap yang pakai celana jin itu pembom, setiap yang pakai topi itu berbahaya? Kan kesimpulan yang fatal. Jelas ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Saya jawab dulu yang ini ya, kalau ada belum tersambung. Lebih utama mana mendengarkan kajian dibanding membaca Al-Quran ketika salat tarawih belum dimulai? Baik, apakah mendengarkan kajian atau membaca Al-Quran? Kalau dua ini berhadapan dan kajian dimaksudkan ada ilmu pengetahuan yang bermanfaat, maka mendengarkan pengetahuan itu lebih penting. Lebih banyak pahalanya, banyak manfaatnya. Jadi kalau dua hal bertemu, fikihnya disebut dengan aulawiyah, fikih prioritas. Para ulama sepakat di sini bahwa thalabul ilmi itu lebih penting dibandingkan dengan ibadah amalan sunnah yang lainnya. Ya, termasuk sholat sunnah. Ya, Anda misalnya datang nih, Ustadz sudah menerangkan, Anda langsung duduk dengarkan. Ya, kecuali kalau kajian belum mulai atau masih di awal-awal, silahkan Anda tahiyatul masjid, sholat, masuk, silahkan. Tapi kalau kajian sudah dimulai dan sebagainya, tinggalkan, simpan dulu yang sunnah, Anda masuk, dengarkan, itu yang lebih penting. Karena sifatnya fardhu, fardun. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sifatnya fardu bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, sedangkan membaca Al-Quran, ya Anda bisa dapati di waktu-waktu yang lainnya yang tidak bersamaan, misalnya Anda bisa teruskan. Ya, jelas ya? Baik. Terakhir, silakan. Masih ada yang masuk? Oh, ini untuk yang di luar Pak ya, Bu, bukan yang di sini telepon ya. Ustaz permisi keluar dulu terus nelpon. Assalamualaikum. Tidak ya, ini untuk yang di luar. Ini Ramadan ya, ini Ramadan, hati-hati. Baik, silakan. Assalamualaikum. Baik. Mohon dikecilkan suara. Mohon izin dikecilkan. Mohon dikecilkan volume TV-nya Pak, plus volume di masjidnya Mas. Ya, silakan. Itu katanya kalau kita melakukan puasa itu sudah menggugurkan puasa Senin Kamis atau puasa Jumat. Apa itu termasuk ke puasa Arafah, Muharram dan puasa Syawal juga berlaku hukum yang sama gitu Ustaz? Baik. Baik, jazakallah khair. Kita tangkap maksudnya. Bapak dan Ibu sekalian, ada pertanyaan bagaimana ketika seseorang senantiasa menunaikan puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa yang ditunaikan dengan seling-seling hari. Mohon sudah bisa ditangkap maknanya Mas, langsung bisa diputus saja. Baik. Jadi hari ini puasa, besok istirahat, lusa puasa, kemudian selanjutnya istirahat. Jika itu dilakukan kemudian, apakah sunnah-sunnah yang lain bisa sudah dianggap gugur dengan penunaian itu dan pahalanya yang didapatkan? Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali kepada rumus aulawiyah, mana yang paling prioritas. Ketika ada sesuatu di atas ya ibadah yang lainnya, maka yang ibadah yang paling tinggi ini kita kerjakan, otomatis yang di bawahnya kemudian gugur. Kita lihat hadisnya ya, misal di Al-Bukhari disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahih." Jika seorang hamba memiliki uzur tertentu, ya karena keadaan tertentu atau bahkan karena safar dia tidak mampu mengerjakan amalan-amalan biasanya, maka pahalanya tetap diberikan walaupun dia tidak mengerjakannya. Saya sering analogikan, Anda terbiasa menunaikan salat-salat sunnah, kemudian ketika Anda misalnya mau pergi ke satu tempat, Anda jamak qasar, ya jamak qasar yang zuhur dan asar disatukan, 4 dijadikan 2. Maka dalam keadaan demikian Anda tidak mengerjakan salat sunnah. Itu kata Nabi dalam hadis ini, pahala salat sunnah itu tetap diberikan walaupun tidak dikerjakan. Ya, karena yang 4 pun Anda kurangi jadi 2, tetap dinilai dengan 4 dan salat sunnahnya tetap diberikan. Ya, muqiman sahihan. Jadi seperti orang mukim yang diberikan pahala yang sempurna. Nah, Anda sekarang menunaikan puasa Daud. Apakah kemudian dengan menunaikan puasa Daud Senin Kamis tetap berlaku? Dalam konteks ini Senin Kamis tidak dilakukan. Ya, karena sudah dengan Daud dilakukan, Senin Kamisnya sudah didiamkan. Jadi begitu Anda puasa Ahad misalnya, mulai Daudnya, Senin Anda tidak puasa. Karena sebelum puasa Daud Anda sudah terbiasa puasa Senin Kamis, maka puasa Senin Kamis Anda tetap diberikan pahalanya sekalipun tidak mengerjakannya. Ayamul Bid misalnya, demikian pula. Ya. Kecuali barangkali ketika Anda berhadapan dengan puasa pada momentum-momentum tertentu yang pahalanya berbeda, punya kekhususan tertentu. Senin Kamis kan rutin, pahalanya biasa. Ayamul Bid juga biasa. Tapi sekarang lihat, misal puasa Yaum Arafah yang bisa menggugurkan dosa setahun berlalu, ya kan? Masya Allah, lumayan dan setahun yang akan datang.
Jadi ketika Anda misalnya dapatkan hari itu cuma sekali tuh, setahun sekali. Maka dalam konteks ini, ketika misalnya hari buka Anda bertepatan dengan hari puasa itu, maka Anda masih tetap bisa berpuasa untuk puasa Arafahnya. Ya, jelas di sini ya. Di Anda berhenti dulu Daudnya, Anda tunaikan puasa Arafahnya. Kenapa? Karena keistimewaannya di sini itu Arafah berada di atas puasa Daud dalam konteks ini. Ya, Arafah berada di atas puasa Daud dalam konteks pahalanya ya, bukan dalam konteks penunaian puasa yang dicintai oleh Allahnya. Di setahun sekali, kemudian ada momentumnya, pahalanya juga banyak, maka Anda berhenti dulu di situ, tunaikan kemudian puasa Arafah, dan Anda mulai lagi Daudnya di selanjutnya pasca selesai menunaikan puasa Arafahnya. Allah Ta'ala alam shawab. Kami kira untuk sementara kita cukupkan dulu Bapak Ibu sekalian, karena kami harus persiapan untuk ke bandara. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, kita nanti akan coba kumpulkan dan kita jawab juga nanti dalam kesempatan di Australia insya Allah. Atau kami sampaikan informasi sebentar bahwa mulai hari ini di 10 hari kedua Ramadan di masjid kita insya Allah sudah ada kegiatan, bahkan dari sejak awal pertama Ramadan. 10 hari pertama optimalisasi ibadah Ramadan, kita sudah bentuk juga kelompok, ada 5 kelompok dan kami sudah dapat laporan perkembangannya. Kemudian 10 hari kedua dimulai hari ini, insya Allah ada tim juga yang kita siapkan, nanti insya Allah akan dikoordinasi oleh Dr. An-Nuri untuk Ramadan bersama Al-Quran. Nanti ada pendidikan bacaan Al-Quran, tahsin Al-Quran, dan juga mungkin ada hafalannya. Insya Allah akan dibagi pada 5 kelompok sesuai dengan yang terdaftar dan akan dibimbing khusus oleh para pengajar tertentu dengan capaian tertentu insya Allah. Itu 10 hari, dan di hari yang terakhir 10 hari terakhir insya Allah nanti ada i'tikaf yang langsung bersama kami. Saya akan berada di Indonesia, dan saya ingatkan dari sekarang karena sifatnya mungkin terbatas ya, dari DKM nanti akan ada 4 kegiatan, dan 4 ini nanti akan dibagi kepada 10 kelompok. Kita sudah buat jadwalnya, bahkan sudah ada paketnya, nanti akan diberikan juga secara gratis insya Allah ya. Ibadah ini dibagi 4 bagian. Satu ibadah malam, yang kedua waktu subuh kita nanti ada kajian yang insya Allah akan menghatamkan kitab. Kemudian waktu zuhur itu bersama Al-Quran, jadi nanti akan dibagi kelompok untuk menghafal Quran. Jadi nanti akan di briefing sebelum itikaf, siapapun yang keluar dari Alexander setelah itikaf minimal harus punya hafalan Quran, berapa ayat pun, mesti beda antara masuk dengan keluar. Nah, itu akan dibimbing. Ya, kalau tidak siap dengan ini lebih baik gak usah datang di sini gitu kan. Cari tempat lain yang mungkin bisa membuat Anda lebih tenang dengan ibadah Anda. Ya. Dan yang terakhir adalah waktu sore, pada asar sampai menjelang maghrib, itu nanti ada tanya jawab keislaman. Jadi nanti sore tanya jawab keislaman, kemudian subuhnya kita kajian kitab, duhur antara duha kemudian ke duhur istirahat, duhurnya kemudian hafalan Quran dengan berkelompok, nanti ada pembimbingnya masing-masing. Sorenya tanya jawab keislaman, malamnya nggak ada kajian lagi tapi disibukkan dengan ibadah yang kita bimbing insya Allah. Ya, jadi itu nanti kajian yang akan terjadi saat i'tikaf insya Allah, direncanakan demikian, dan kami siapkan insya Allah tempatnya, kemudian fasilitasnya, termasuk buku-buku dan panduannya. Ya, mohon izin saya ingin sampaikan pada siapapun yang telah terdaftar, karena saya akan tiba di sini insya Allah malam pertama 21 itu akan briefing dulu, tidak ada materi. Saya akan tiba pada hari ke-21-nya, di malam ke-22-nya. Saya mendarat dari Australia tanggal 16, langsung menuju masjid, malamnya langsung kita sambungkan kepada bimbingan ibadah. Saya ingin pesan kepada Anda dari sekarang, tolong ikuti semua aturannya. Tolong ikuti semua aturannya, karena masjid nanti akan steril hanya untuk area ibadah saja. Dan tidak ada yang tidur di masjid dan sebagainya. Tidur kita sudah sediakan, tendanya cukup nyaman, ada tenda cukup besar, ada tempat juga cukup nyaman, makanan juga ada, hanya boleh dimakan pada saat maghrib sampai dengan menjelang fajar. Jadi kan ada semuanya. Jadi insya Allah dokter juga insya Allah kita siapkan untuk kesehatannya, termasuk obat-obatan, dan tolong aturan dijaga betul. Ya, aturan, kalau tidak ingin mengikuti aturan, jangan itikaf di sini. Mungkin cari tempat lain yang lebih bermanfaat insya Allah, supaya ada ketenangan dan kenyamanan dalam pelaksanaannya. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Semoga Allah memberikan keutamaan dan kebaikan untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.